Selamat siang, perkenalkan nama saya Luis Mangaratua Malau, sekolah di Perguruan Tinggi Universitas Jambi, Fakultas Saintek, Prodi Teknik Geologi. Di sini saya membuat video tentang batuan sedimen karbonat. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum petrologi saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke hal-hal yang akan saya bahas di sini, yaitu pengertian dari batuan sedimen karbonat itu apa, kemudian proses-proses sedimentasi, kemudian faktor pengontrol akumulasi jumlah karbonat. Langsung saja kita masuk dalam pengertian. Batuan karbonat itu didefinisikan sebagai batuan dengan kandungan material karbonat itu lebih dari 50% atau hampir seluruh penyusun batuan karbonat itu berasal dari material karbonat. Kemudian ada kesamaan antara batuan karbonat dan non-karbonat. Bukan kesamaan sih, tapi bisa jadi batuan karbonat itu memiliki kesamaan tekstur dengan batuan non-karbonat. Walaupun komposisi dari batuan karbonat itu berbeda dengan non-karbonat, ya. Kemudian kita masuk ke slide-nya berikutnya, yaitu proses-proses sedimentasi. Ada 3 proses sedimentasi karbonat, yaitu proses sedimentasi organik, yaitu terbentuk secara organik langsung, ya, 100%, atau murni itu berasal dari organik. Contohnya itu terumbu karang. Terumbu karang kalau menjadi batu dia akan menjadi batu karbonat karena unsur penyusun tubuhnya itu adalah penyusun dari kalsium karbonat, ya, kalsium karbonat. Kemudian masuk ke 2, yaitu proses sedimentasi mekanis, hasil rombakan tetapi tidak mengubah unsur kimianya. Ini hancur, memang berubah, tetapi hasil rombakan ubahan, tetapi unsur kimia dia itu tidak berubah. Dia itu menghasilkan batu gamping klastik atau kalkarenit. Kemudian masuk yang ketiga, proses sedimentasi secara kimiawi akan menghasilkan batu gamping yang kaya dolomit. Ya, kalau kimia tahulah kan, kalau kimiawi itu berarti dari proses kimia. Kemudian berikutnya faktor pengontrol akumulasi karbonat. Itu faktor pengontrolnya ada suplai klastik yang rendah. Di sini maksudnya adalah kan organisme identik dengan karbonat. Karbonat identik dengan organisme. Terus organisme itu membutuhkan lingkungan yang suplai klastiknya itu rendah atau bahkan bersih. Dia dapat bertahan hidup. Jika suplai klastiknya tinggi, dia tidak dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu laut dangkal. Laut dangkal di sini maksudnya adalah supaya cahaya matahari dapat masuk, dan ada organisme yang membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Maka dari itu dibutuhkan cahaya matahari supaya organisme tersebut dapat berkembang biak dengan menghasilkan suplai karbonat yang baik. Kemudian ada suhu. Kita tahu bahwa makhluk hidup membutuhkan suhu yang baik untuk pertumbuhan yang baik pula. Maka dari itu organisme membutuhkan suhu yang baik untuk menghasilkan karbonat. Kemudian ada tekanan. Tekanan di sini maksudnya adalah CCD di atas CCD itu ada CCD apa ya? Kalau CCD itu dia itu calcite compensation depth atau di bawah kawasan ini kalsium karbonat akan hilang di bawah. Jadi dia itu harus di atas kalsium CCD lah, baru organisme dapat bertahan hidup. Kemudian pergejolakan ombak. Pergejolakan ombak di sini maksudnya adalah pada saat ombak bergejolak atau terjadi pergejolakan, dia itu membawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kayak pertukaran gitulah, karena kan makhluk hidup juga membutuhkan oksigen agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang terakhir itu cahaya yang cukup. Maksud cahaya yang cukup di sini adalah karena kan seperti yang saya bilang tadi, organisme membutuhkan cahaya yang cukup agar dapat melakukan fotosintesis dan dia dapat berkembang dan menghasilkan akumulasi karbonat yang baik pula. Saya lupa mengatakan bahwa ada sedikit karbonat itu sendiri. Dengan karbonat itu sendiri
bisa terbentuk di laut dangkal, laut dalam, tanah, atau bisa juga laut dangkal, laut dalam, tanah, dan danau. Nah, danau. Tapi yang lebih baik yang seperti saya bilang tadi laut dangkal ya, karena organisme itu membutuhkan cahaya matahari untuk dapat berkembang dan menghasilkan suplai karbonat yang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi penonton semuanya. Dan menang kalah itu hal seperti biasa. Kita bermain, kita mencari pengalaman. Jika tim lawan kita menang, kita kalah, kita lihat tim kita kekurangannya apa. Oh, kita harus begini. Oh ya, semua kompak main kayak gitu. Jadi kita bisa lebih dari tim lawan. Indonesia perlu dibentuk dari kita, bukan orang lain. Soalnya kita ini adalah generasi muda Indonesia yang bisa membangun negara.